Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aidir dari kelas Akuntansi Syariah 2. Di sini saya akan menanggapi video Bapak Abdul Wadud Nafis selaku dosen mata kuliah Peradaban Islam dan Islam Nusantara tentang masa Khulafaur Rasyidin. Secara istilah, Khulafaur Rasyidin adalah para pemimpin setelah Rasulullah wafat yang memimpin berdasarkan petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kekhalifahan Rasyidin yakni 1. Abu Bakar As-Siddiq, 2. Umar bin Khattab, 3. Utsman bin Affan, 4. Ali bin Abi Thalib. Pengangkatan Abu Bakar menjadi khalifah. Rasulullah wafat pada tahun 11 Hijriah. Terjadi perbedaan pendapat antara kaum Ansor dan Muhajirin. Kaum Ansor mengajukan Sa'ad bin Ubadah. Kaum Muhajirin menginginkan dari kelompoknya, sementara kelompok lain mengajukan Ali bin Abi Thalib karena menantu Rasulullah dan kedekatannya. Umar mengusulkan agar diadakan musyawarah bertempat di Saqifah Bani Sa'idah. Terpilihlah Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pada saat itu. Selanjutnya, sistem politik Abu Bakar As-Siddiq. Kekuasaan bersifat sentral atau berpusat di tangan khalifah dan memutuskan perkara melalui Dewan Syura atau semacam MPR. Kedua, Umar bin Khattab. Sebelum masuk Islam, dia adalah seorang orator yang ulung, pegulat tangguh, dan selalu diminta sebagai wakil sukunya bila menghadapi konflik dengan suku Arab yang lainnya. Ia masuk Islam setelah mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang dibaca oleh adiknya Fatimah binti Khattab. Padahal ketika itu ia tidak membunuhnya karena mengikuti ajaran Nabi. Selanjutnya, prestasi dan kebijakan Umar bin Khattab. Menetapkan penanggalan Hijriyah 1. Sebelumnya menggunakan penanggalan Masehi. Penanggalan Hijriyah mulai dihitung sejak hijrahnya Rasulullah ke Madinah. 2. Membentuk angkatan perang yang kuat. 3. Merapikan struktur dan administrasi pemerintahan pada saat itu. Ketiga, masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Pada usia 34 tahun, tak kala Abu Bakar mengajak beliau untuk masuk Islam. Beliau termasuk orang keempat yang masuk Islam. Kebijakan Utsman bin Affan meneruskan kebijakan Umar bin Khattab dalam bidang lembaga keuangan dan menerapkan kebijakan ekonomi seperti kewajiban menyerahkan zakat ke Baitul Mal dan mendistribusikan ke para mustahik. Selanjutnya, prestasi Utsman bin Affan. Prestasi terbesar beliau adalah menyatukan umat dalam suatu penulisan mushaf Al-Quran yang sebelumnya nyaris terjadi perpecahan umat karena perbedaan dalam cara baca Al-Quran. Kedua, menaklukkan wilayah-wilayah hingga ke Syam. Dan yang terakhir, masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Masuk Islam sejak kecil, bahkan termasuk as-sabiqunal awwalun, golongan yang pertama kali masuk Islam. Kebijakan pemerintahan pada masa Ali bin Abi Thalib. 1. Menetapkan lembaga peradilan dengan mengangkat para hakim yang terkenal di antaranya Suraih bin Al-Harith di Kufah, Abu Musa al-Asy'ari di Kufah, Abdullah bin Mas'ud di Yaman, Qais bin Sa'ad di Mesir, Abdullah bin Abbas di Basrah, Abu Musa al-Asy'ari di Kufah. Dan kedua, meletakkan dasar-dasar ekonomi dan menerapkan hukum fikih. Itu saja penjelasan singkat dari video tanggapan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.